perkenalkan, saya Angelana Berta, biasa disapa Angel, merupakan salah satu mahasiswa aktif di program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Apa sih dampak? Timbulnya koloid, endapan, dan bahan terlarut. Perubahan derajat keasaman, perubahan warna, bau, dan juga rasa, serta terjadinya eutrofikasi. Pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Sedih ya, ternyata banyak sekali sampah yang tidak diolah dengan baik sehingga tanah menjadi tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Zat pencemar udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat oleh mata seperti debu dan juga asap, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Lalu apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu lapisan ozon menjadi rusak, pemanasan global, hujan asam, dan juga memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara atau yang biasa kita sebut dan kenal sebagai suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang menghasilkan suara lebih dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air, yaitu mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, secara rutin membersihkan perairan, serta menggunakan sabun ataupun deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Yang kedua, upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Membuang sampah sesuai dengan golongannya, apakah sampah itu termasuk sampah organik atau anorganik. Memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos. Menggunakan kembali sampah yang tidak terurai. Membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi pencemaran udara, yaitu lokalisasi kawasan industri, tidak membakar sampah di pekarangan, mengurangi penggunaan produk atau barang yang mengandung CFC, pembuatan taman kota dan juga jalur hijau, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengharuskan pabrik untuk menggunakan filter gas, mencegah penebangan hutan yang tidak disertai dengan reboisasi, serta menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Yang terakhir,
terakhir, upaya untuk mengatasi polusi suara. Membuat dinding yang kedap suara, menanam tumbuhan untuk meredam suara, serta menggunakan mesin-mesin yang menghasilkan suara itu harus dilengkapi dengan bahan peredam suara. Jadi, pesan yang dapat dipetik setelah melihat video pembelajaran kali ini yaitu jangan tukar kelestarian lingkungan kita dengan kepentingan kita pribadi. Jika kita melestarikan alam, maka suatu saat nanti kita atau generasi penerus kita juga yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih.